Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani dalam buku ini, nomor 63. Mulia sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Mari kita terus merenungkan dari firman Tuhan. Tajuk saya hari ini ialah jangan bertindak dengan tangan atau usahanya sendiri. Nomor 4. Kisah tentang kebun anggur Nabot. Terambil dari petikan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi, bermula dari ayat 1. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yezreel mempunyai kebun anggur di Yezreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu,
supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan wang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yezreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel, istrinya, kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu. Kemudian, ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Isabel
mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran wang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Dari petikan firman Tuhan yang dibacakan kita tadi, kisah itu menyatakan kenyataan yang sedih yang pernah terjadi di masyarakat kita pada hari ini. Kita perlu diingatkan bahwa Tuhan akan bertindak, khususnya menolong orang yang miskin, orang yang lemah dan tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Ingatlah, Allah itu berdaulat, maha kuasa dan maha kudus. Allah tidak berkompromi tentang dosa. Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berbunyi, "Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Terdapat 5 oknum yang dinyatakan dalam kisah tersebut. Marilah kita mengkaji tindakan dan kelakuan mereka satu persatu dan beroleh pelajaran yang berharga untuk hidup kita sendiri. Hari ini saya akan berbicara dan berkongsikan tentang 2 oknum dahulu, yaitu Ahab dan Nabot. Kemudian dalam sesi yang lain dan akan datang, saya akan berkongsi tentang oknum yang lain. Ingatlah, saudara, jangan bertindak dengan tangan atau usahanya sendiri. Apabila kita rasa tertekan, susah hati, menyesal, atau tidak senang hati. Firman Tuhan berbunyi, "Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Ahab selaku Raja Israel adalah sangat kaya. Saudara, sangat kaya sekali. Tetapi Ahab tidak puas dengan semua kekayaan dan hartanya, dan hati Ahab tamak inginkan kebun anggur yang dimiliki Nabot. Ahab menawarkan ingin tukar ganti atau beli kebun anggur si Nabot. Tetapi dia rasa heran, kesal, dan panas hati apabila Nabot menolak dan tidak mau menjual
kebun anggur tersebut. Apakah yang dilakukan oleh Raja Ahab selepas dia dengar jawaban dari Nabot? Apa yang dilakukan oleh raja? 1. Dia pulang ke rumahnya menyesal, sedih, dan marah. 2. Dia baring di atas katilnya dan makan di dalam ayat 4. Bayangkan seorang raja dalam kisah cerita ini. Seorang raja rasa kesal, sedih, dan berlagak seperti seorang anak tidak sopan. Sungguh memalukan. Kelakuan Ahab membawa kesan atau akibat yang dahsyat. Pertama-tama, Ahab telah bersalah terhadap Nabot di dalam hatinya. Ahab telah bertindak dengan tangan atau usahanya sendiri, dengan cadangannya yang jahat. Apabila Nabot menolak tawaran dari Ahab, dia sangat kesal, dia marah karena cadangan Ahab itu seperti tidak ada niat atau maksud yang jahat. Saudara, lihatlah, pandanglah ke dunia atau masyarakat modern kita sekarang ini. Terdapat orang tertentu yang ada juga memberi cadangan yang menyatakan hati yang tamak dengan keinginan yang tidak jujur, munafik. Mereka memberi kata-kata yang manis dan janji yang manis sampai bulan dan sampai bintang kepada rakyat jelata. Tetapi kelihatan mereka masih memberi image yang jujur di masyarakat. Kita dapat melihat hati tamak dan kepentingan diri di banyak tempat, seperti di syarikat, di company, di keluarga, di politik, di bisnis, dan lain-lain. Ingatlah, manusia sedang melakukan kejadian. Manusia sedang melakukan sesuatu, tetapi Allah sedang melihat dan memantau dari surga. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang atau pemimpin yang hidup jujur, ikhlas, dan benar. Kita terus mendukung mereka yang tidak buat rasuah atau korupsi, mendukung mereka dengan doa dan dorongan yang sungguh-sungguh. Tetapi buat hari ini kita teruskan dengan kasih antara Ahab dan Nabot. Persoalan, apabila kita tidak mendapat sesuatu menurut niat kita, rencana kita, apakah kita berlagak sama seperti Ahab? Apakah kita merasa kesal hati, menjadi panas hati, dan pahit hati apabila tidak dapat sesuatu yang kita inginkan? Apakah keadaan kita heran, menjadi rosak? Keadaan kita harian menjadi rosak apabila tidak dapat yang kita inginkan. Mari kita sekarang melihat sebentar masalah menjadi tidak puas hati. Apakah kesannya? Apa masalahnya apabila orang merasa tidak puas hati dengan hidup mereka?
kita menghukum anak kita apabila mereka merajuk waktu tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Contohnya, kita sebagai orang tua, ibu bapa, pernah membawa anak kecil kita ke supermarket. Dan kadang-kadang anak kita karena melihat sesuatu mainan, inginkan mainan itu, kalau kita tidak memberikannya, dia terus merajuk. Kita sebagai ibu bapa terus menghukum anak itu. Tetapi apabila raja dan pihak berkuasa merajuk, apakah yang kita dapat lakukan? Kita susah hendak disiplin orang yang jahat, tetapi kita ada bijaksana dari Tuhan untuk menangani keadaan mereka. Tetapi sekali kita tidak mendukung orang yang jahat, walau bagaimanapun manfaat diterima dari mereka. Ini di sini seterusnya adalah nasihat yang kita patut terapkan di dalam hidup kita. Di dalam hidup di dunia ini, saudara, kita jangan katakan, saya mau, aku mau. Kita nyatakan keinginan di dalam hati dengan kata-kata, aku mau. Ingatlah apa yang kita ada dalam milik kita, dalam tangan kita, dan bersyukur. Ahab telah ada memiliki segala-galanya, tetapi masih tidak puas hati, tidak bersyukur dalam hati dengan apa yang dia ada. Karakter dalam hidup Ahab mengingatkan kita bahwa bertanya apa dalam hati kita, ada hati tamak dan hanya ingin mementingkan diri sendiri. Hanya ingat sendiri adalah hebat karena kepandaian, karena kedudukan diri sendiri. Nomor 2, Nabot tetap menolak. Nabot tetap dengan pendiriannya. Ayat 3. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 3. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara-saudara, apakah jawab dari Nabot tidak cukup menusabah? Apakah Nabot patut menyerah oleh karena seorang raja meminta kebun anggurnya? Apakah Nabot hilang kesempatan atau lebih rugi untuk mendapat manfaat kalau dia setuju dengan cadangan daripada raja? Di dalam pandangan dunia, kalau menolak tawaran itu membawa kerugian. Itu pandangan dunia. Mari kita mengkaji keadaan sekejap. Apakah Nabot merupakan seorang yang bodoh ataupun menjadi seorang bijak berdasarkan prinsip hidupnya? Kita mungkin katakan dia seorang yang tidak bodoh, tetapi kita mungkin jatuh dalam perangkap oleh karena tamak dan mementingkan diri sendiri. Mari kita ambil waktu sebentar
untuk mengkaji tentang kebun anggur Nabot lebih dalam lagi. Kebun anggur adalah milik pusaka daripada nenek moyang Nabot. Dari nenek moyangnya buat beberapa keturunan. Kebun anggur itu telah diwasiatkan kepadanya. Tidak sampai hati dia ingin menjualnya. Hari ini bukan saja hal ini bukan saja perasaan emosi atau sentimen. Nabot ingin bertahan, ingin berpegang kepada kebun anggur bukan oleh karena sentimennya atau perasaan emosi. Padahal Tuhan sendiri menghindarkan dia menjualnya. Tuhan telah memberi perintah menghindarkan dia menjualnya. Inilah prinsip pendirian si Nabot. Mari kita membaca firman Tuhan terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 23 dan 24. Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi, "Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menembus tanah." Dan kitab Bilangan pasal 36 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, ayat 7, "Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya." Secara pribadi, saya sangat senang hati karena Nabot tidak ambil tindakan dengan tangannya atau usahanya sendiri, walaupun hidupnya, nyawanya dalam keadaan bahaya dan mungkin menjadi terkorban. Nabot tidak mau memberontak terhadap perintah Tuhan. Ketaatan adalah kunci dalam menjadi taat setia kepada Tuhan. Hari ini saya merenungkan tentang Nabot. Dia adalah seorang hamba Tuhan, orang yang setia. 1. Nabot hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. 2. Nabot mati oleh karena dia mentaati perintah Tuhan. Saudara, apabila kita lihat di sekeliling kita keadaan di mana terjadinya ketidakadilan, di mana-mana pun, tentang keadaan apapun, kita lihat keadaan ketidakadilan. Mungkin timbul di dalam hati kita persoalan. Begini, di manakah Allah berada apabila kisah ini sedang berlaku? Di manakah engkau apabila ada ketidakadilan? Ada orang menjadi buli. Kita berseru kepada Tuhan apabila kita lihat keadaan ketidakadilan. Di manakah Allah berada apabila ada orang didera, dibuli oleh karena melakukan yang benar? Jangan kecewa. Allah sedang memantau semua keadaan yang terjadi. Allah memerintah, bertakhta di surga, dan bumi menjadi tempat telapak kakinya. Penghakiman itu pasti terjadi. Orang fasik
tidak akan terlepas dari akibat dosa mereka. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan pasti akan menuntut pembalasan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19, firman Tuhan berbunyi. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pelajaran untuk kita belajar dari hidup Ahab dan Nabot. 1. Hati yang tamak adalah suatu keinginan yang tidak terkawal. Selaku seorang raja, Ahab sudah memiliki lebih dari orang yang biasa-biasa, tetapi dia masih belum cukup puas dengan hak milik dia yang sedia ada. Raja Ahab ingin tambah sedikit lagi supaya boleh buat pagar untuk mengelilingi tapak tanahnya. Mungkin dia berpikir, kalaulah saya tambah sedikit harta lagi, mungkin saya akan rasa puas. Ingatlah yang berikut, keinginan yang tidak terkawal tidak akan sampai tempat atau tahap beristirahat dan berteduh. Keinginan selalu bertambah-tambah dengan setiap situasi yang terjadi. Dan jelas dinyatakan di dalam 10 hukum. Di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21. Ulangan pasal 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya lelaki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadilah seorang uknum yang hidup berdasarkan prinsip hidup. Nabot tidak menjual harta, asetnya, karena dia lebih setia kepada perintah Allah yang telah dinyatakan. Nabot adalah seorang yang berusaha melakukan yang betul. Dia berdiri teguh di atas firman Tuhan. Kita mungkin ingat bahwa Nabot dihadiahkan, dianugerahkan dengan sesuatu yang sesuai dan bukan dengan hukuman mati. Tidak adil bahwa dia yang berbuat baik, takut akan Allah, menjadi terkorban. Tetapi kita lihat bahwa di dunia sekarang, kisah seperti ini diulangi buat banyak kali dalam sejarah dunia. Ada beribu-ribu kisah tentang orang yang mati syahid, yang melakukan yang benar, dan nyawa mereka terkorban. Apakah salah mereka? Mereka cuma setia kepada Tuhan, berjalan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, Raja Damai, Anak Tuhan yang diutus ke dunia ini, mati disalib untuk dosa-dosa manusia, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Mereka hanya memberitakan Injil tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan mereka menderita, sengsara, dianiaya oleh karena memberitakan Injil Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri message kita hari ini, kita harus ingat bahwa hidup kita di dunia ini
bukan sekadar seperti yang dialami sekarang. Nabot tidak dihadiahkan, tidak dianugerahkan di dalam hidup ini, bukan berarti dia tidak akan dihadiahkan buat selama-lamanya atau di dalam akhirat. Tunggulah penghakiman yang terakhir, di mana Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan akan menjadi hakim, dan penghakimannya adalah adil. Jikalau kita sempat berbicara dengan Nabot pada hari penghakiman yang terakhir, mungkin dia akan sampaikan suatu kisah yang berlainan daripada apa yang kita bacakan, di mana kita akan lihat Nabot menerima pengadilan dari Tuhan. Mari kita sekarang berkongsi tentang pengumuman. Pengumuman kita, 1. Kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2. Jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Nomor 3. Jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4. Kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Nomor 5. Kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Amin. Semoga Tuhan berkati saudara kalian dan melindungi saudara kalian dalam dunia ini yang tidak menentu dan penuh cabaran. Tuhan memberkati. Amin.